Ribuan prajurit disiagakan dan melakukan apel pengamanan pasukan di lapangan Rindam 4 di Ponegoro, Magelang, Jawa Tengah. Dipimpin Komandan Korem 072 Pamungkas. Bukan tanpa alasan, para Menteri Kabinet Merah Putih akan tiba di Kompleks Akademi Militer untuk menjalani pembekalan. Pembekalan di Akademi Militer kembali dijelaskan Presiden Prabowo Subianto dalam sidang Kabinet Paripurna Perdana di kantor Presiden Istana Kepresidenan Jakarta. Prabowo bilang kerjasama tim merupakan salah satu aspek yang ia utamakan dalam menjalankan roda pemerintahan. Maka itu Presiden mengajak para menteri untuk mengikuti pembekalan di kawasan Akmil, Magelang. Pemilihan lokasi Lembah Tidar disebut Prabowo bisa meningkatkan aura perjuangan, keberanian, heroisme, dan tradisi cinta tanah air. Kita akan adakan koordinasi di tempat di Magelang, Jawa Tengah, di kawasan Akademi Militer. Hal itu saya nilai bahwa akan membawa banyak manfaat. Daerah Magelang merupakan suatu sentra perlawanan kita terhadap penjajah. Mulai ratusan tahun dikenal sebagai daerah perjuangannya Pangeran Diponegoro di antara 5 gunung. Pembekalan di Akmil disebut ada nuansa militernya. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya bilang ada pakaian loreng yang disiapkan. Dan dari instruksi-instruksi yang disampaikan kepada anggota kabinet, ya kelihatannya memang nuansanya adalah nuansa team building kuat di situ. Dan saya kira memang harus persiapan fisik karena kita sudah dikirimi setelan untuk pakaian lapangan. Jadi ada pakaian loreng, ada kaos, ada baju, seragam yang menyerupai seragam militer untuk kegiatan-kegiatan di sana. Dan berdasarkan info memang menginapnya itu juga di tenda gitu ya. Jadi ini sesuatu yang sangat-sangat berbeda dan rasanya kami antusias untuk mengikuti itu. Sementara bagi Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, pembekalan Menteri Kabinet Merah Putih di Akmil menjadi nostalgia dirinya yang memang memiliki latar belakang militer. Saya rasa akan menjadi kegiatan yang sangat memorable ya, mengesankan. Kalau bagi kami yang pernah dididik di sana, di Lembah Tidar, di Akademi Militer, akan menjadi nostalgia juga, sekaligus mengingat-ingat masa-masa dulu di Taruna sana. Sementara itu untuk pengamanan arus lalu lintas tidak ada penutupan jalur, melainkan lebih ke rekayasa arus lalu lintas ketika dilalui tamu VVIP. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, kerjasama tim menjadi fokus utama pembekalan menteri dan anggota kabinet lainnya di kawasan Akademi Militer Magelang. Apa akan ada nuansa militer pada pembekalan kali ini atau hanya lokasinya saja yang di Akmil? Kita akan bahas bersama Menteri Koperasi Budi Ari Setiadi, analis politik yang juga Direktur Eksekutif Indo Strategik Khairul Umam, dan psikolog Andik Matulesi. Selamat pagi Bapak-bapak. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi Pak Menteri. Selamat pagi. Pagi. Ini ada Pagi semua. Pagi Pak Menteri, ini yang berbeda, satu hal yang berbeda di kabinet kali ini, bahwa ada pembekalan di Akademi Militer, di kawasan Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah. Nah, kalau tadi kita lihat berita pengantar ya, ada Mas Wamendagri, Mas Bima Arya itu antusias katanya untuk mengikuti pembekalan. Lalu Mas AHY, Mas Menko juga mengatakan ini satu nostalgia karena kita pernah ditempa pendidikan militer di sana. Kalau Pak Budi sendiri punya kesan apa terhadap pembekalan yang akan dihadapi nanti? Seperti disampaikan Pak Presiden dalam rapat kabinet, memang tujuan keberangkatan kami semua tim Kabinet Merah Putih ke Magelang ini memang untuk memperkuat teamwork. Ya. Karena memang persoalan bangsa, persoalan negara, dan persoalan kerakyatan ini harus diselesaikan secara bersama-sama. Tidak ada lagi ego sektoral, tidak ada lagi bisa jalan sendiri. Jadi semangatnya harus semangat kebersamaan. Karena banyak permasalahan itu harus dikerjakan bersama-sama. Karena itu pembangunan team building
perkuatan teamwork ini menjadi penting bagi jalannya pada pemerintahan khususnya kabinet merah putih gitu Mas. Oke. Sepertinya juga ada hal khusus yang ingin ditunjukkan oleh Presiden Pak Prabowo Subianto lewat pembekalan ini. Kalau Anda melihatnya tujuan selain tadi karakter building, leadership gitu, ada unsur lainnya misalnya melatih kedisiplinan begitu para menteri atau ada kesan lain, Pak Budi? Ya pasti karena sesuai dengan namanya Kabinet Merah Putih ini kan simbol persatuan, simbol kebersamaan, simbol kebangsaan, dan juga Pak Presiden menekankan tentang pentingnya persatuan nasional. Karena perjalanan catatan sejarah bangsa-bangsa di dunia juga mengatakan bahwa hanya bangsa yang bersatu, bergerak secara militan lah yang bisa membuat negara menjadi maju, dan itu ditekankan oleh Pak Presiden kepada kami semua. Kami sebagai pembantu beliau di Kabinet Merah Putih memang dituntut mutlak untuk bekerja sama, punya semangat, punya loyalitas, cinta tanah air dan sebagainya. Ya, satu kalimat yang saya catat, semangat militan ini satu hal yang positif Pak Menteri. Semangat militan yang dibangun oleh kabinetnya Pak Prabowo, Kabinet Merah Putih. Artinya sudah siap untuk menjadi menteri yang militan begitu ya 5 tahun ke depan Pak Budi ya? Dalam pengertian militan ini loyalitas terhadap pekerjaan dan juga loyalitas terhadap bangsa, negara, rakyat gitu. Kepentingan negara, kepentingan bangsa, kepentingan rakyat di atas segalanya. Sehingga kita berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, partai politik, kelompok, tetapi yang pasti kepentingan negara, kepentingan bangsa, kepentingan rakyat harus ditempatkan tertinggi di atas kepentingan yang lain. Karena kita sebagai pelayan publik harus memberikan yang terbaik buat bangsa, negara, dan rakyat ini gitu. Oke. Mas Umam, secara politik bangsaan, apa yang ingin didapat Presiden sebenarnya? Kalau tadi Pak Budi mengatakan Pak Menteri semangat militansi untuk membangun bangsa dan negara, kebersamaan, leadership, dan juga kalau saya menggarisbawahi soal kedisiplinan. Kalau Anda punya analisis lain soal pembekalan yang akan dilakukan di Bukit Tidar ini nanti? Ya, memang apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo tentu ini tidak lepas dari memori beliau yang memang dididik dalam tradisi militer. Dan kalau misal kita cermati, sejak Akademi Militer berdiri pada tahun 1957, memang Lembah Tidar itu seringkali disebut sebagai kawah Candra di Muka, yaitu tempat di mana para taruna, tepatnya para prajurit, ditempa secara tangguh, disiplin, dan kemudian bermental baja. Nah, di dalam konteks ini kemudian mereka dalam proses kawah Candra di Muka itu diharapkan kemudian bukan hanya dalam konteks ini tentu adalah para menteri dan juga para wakil menteri, diharapkan kemudian bisa bertransformasi menjadi seorang sipil tetapi memiliki karakter perwira yang berjiwa ksatria, patriotik, dan siap mengabdi pada negara. Nah, oleh karena itu saya membayangkan Bang Muni atau Pak Menteri ini begitu nanti selesai dari kawah Candra di Muka di Lembah Tidar, nanti akan bertransformasi menjadi bagian dari para ksatria Lembah Tidar. Nah, itu yang kemudian barangkali menjadi target simbolik ya. Tetapi di saat yang sama tentu forum-forum semacam ini, kegiatan-kegiatan semacam ini memiliki makna dan juga fungsi, yaitu melahirkan atau menguatkan emotional bonding, sehingga kemudian kebersamaan di antara jajaran, karena bagaimanapun juga Kabinet Merah Putih ini adalah kabinet yang memiliki warna yang sangat beragam. Hampir semua kekuatan politik per hari ini tampaknya minus PDIP dan juga Nasdem, meskipun Nasdem juga secara politik tetap memberikan dukungan kepada pemerintahan Prabowo Gibran. Tetapi bahwa karakter yang cukup variatif ini, elemen kekuatan politik yang cukup variatif ini, kalau misal kemudian tidak dimitigasi dengan pola pendekatan yang jauh lebih solid, lebih komprehensif, memang berpotensi kemudian melahirkan friksi-friksi, manuver-manuver yang justru bisa memunculkan turbulensi yang tidak produktif dalam sebuah pemerintahan. Oleh karena itu, ini akan diharapkan tampaknya memunculkan esprit de corps atau semacam jiwa korsa, kebersamaan di tengah perbedaan yang cukup beragam.
Oleh karena itu semalam kita diskusi itu. Ini kan ragamnya di dalam itu kan ada banyak kekuatan. Dan kekuatan itu tampaknya bukan satu cara pandang. Ada juga elemen kekuatan yang saling mengincar misalnya. Ya. Nah itu kita membayangkan bagaimana misalnya ini penuturan ya dari Dr. Umar Wahid, adik dari Gus Dur, paman dari Caimin dan juga paman dari Gus Ipul misalnya, yang mana dua-duanya sekarang menjadi menteri, satu menteri koordinator pemberdayaan masyarakat, satu menteri sosial. Kata Dr. Umar Wahid, bagus juga nanti kalau di Lembah Tidar itu Caimin dan Gus Ipul diletakkan di satu tenda saja itu. Jadi biar emotional bondingnya lebih kuat. Atau misalnya Pak Erlangga, Pak Bahlil, Pak AGK itu dalam satu tenda yang sama. Artinya bahwa tentu ada friksi-friksi, dinamika kepentingan atau clash of interest akan selalu ada. Tetapi sebagai sebuah ikhtiar untuk melahirkan jiwa korsa, kebersamaan, dengan simbol-simbol. Memang ada tampaknya simbol-simbol yang sifatnya militeristik, tetapi tentu dalam konteks ini saya berharap bukan format militeristiknya itu yang ditekankan, tetapi nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai patriotik, ya, kemudian menjadi karakter kesatria itu yang kemudian bisa ditularkan. Sehingga para menteri bisa memahami cara pandang presiden juga bisa mengarahkan ya bagaimana kemudian dalam konteks proses pengambilan kebijakan publik, dalam pengambilan kebijakan-kebijakan strategis, sehingga kemudian tidak ada hambatan yang jauh lebih berarti. Oke, Mas Umam, untuk kalangan sipil ini tentu hal yang baru tentu saja untuk mengikuti pembekalan semacam yang dilakukan di Lembah Tidar ini di Magelang, Jawa Tengah. Kira-kira hal apa saja yang bisa didapat dari kalangan sipil lewat pembekalan semacam ini? Apakah akan ada output yang nantinya juga berbau Lembah Tidar begitu kira-kira? Ya, kita tidak tahu persis ya bagaimana format yang akan digunakan. Tetapi kalau misalnya dalam proses Kawah Chandra di muka di Lembah Tidar, seringkali memang karakternya dua. Bahkan kalau misal kita merujuk pada konsep Trisakti Wiratama atau 3 elemen dasar, kekuatan dasar, sehingga kemudian seorang taruna bisa mendapatkan predikat bintang Adimakayasa, jadi standar tertinggi dari seorang taruna atau perwira, itu adalah kekuatan intelektual, kekuatan fisik, dan juga karakter. Jadi intelektual atau fisik dulu, kemudian karakter, kemudian baru intelektual. Nah, ini yang kemudian barangkali tentu tidak bisa membentuk dalam sebuah format yang betul-betul solid dalam arti ya 3 hari apa yang bisa diharapkan. Tetapi setidaknya memang bisa kemudian memunculkan nilai-nilai kebersamaan, loyalitas, saling mendukung sebagai bagian dari tim pemerintahan yang sama. Nah, oleh karena itu kita belum tahu persis formatnya seperti apa. Kalau menggunakan format militer betul, maka harus seimbang tuh antara konteks intelektual dan mental ditempa dalam model yang sangat deras, plus ada fisiknya. Nah, saya tidak tahu persis apakah Bang Muni, Pak Menteri Koperasi siap untuk push up dan model-model rindam gitu. Tapi kalau misal saya menduga tidak akan menggunakan proses pendekatan pelatihan fisik secara intens ya, tetapi yang terpenting adalah bonding dan juga loyalitas, sehingga dalam eksekusi kebijakan publik ke depan akan jauh lebih efektif. Ya, ini kan konteksnya berarti lebih ke fisik dan mental begitu, dan kalau fisik ya itu satu hal, tapi kalau mental itu yang akan didapat adalah mungkin ya outputnya adalah yang diharapkan adalah kedisiplinan, leadership, dan juga kerjasama tim yang kuat. Saya ke Pak Andik, kalau melihat dari sisi psikologis gitu, apa yang bisa didapat oleh para menteri dan wakil menteri dan juga lembaga setingkat menteri, pemimpin lembaga setingkat menteri untuk mengikuti pelatihan di Lembah Tidar? Apa yang akan didapat kira-kira secara psikologis? Yang jelas kan dari 48 menteri Menko dan 55 wamen itu kan dari berbagai latar belakang yang sangat berbeda satu dengan yang lain, yang bisa saja punya
pengalaman menjadi menteri sebelumnya, Ya. tapi ada juga yang sama sekali tidak memiliki pengalaman menjadi atau di dalam birokrasi. Gitu. Nah, biasanya persoalan mereka yang paling penting adalah proses adaptasi. Bagaimana menyesuaikan diri dengan situasi yang baru. Karena pasti mereka-mereka yang belum pernah di birokrasi, belum pernah menjadi bagian di dalam birokrasi, pasti mereka punya kesenjangan di dalam bagaimana mereka berperilaku. Dan ini kan terlihat dalam beberapa kali, terlihat kegamangan-kegamangan, kesalahan-kesalahan dari beberapa orang dalam menghadapi, menyesuaikan diri situasi tersebut. Kalaupun ada memberikan pemahaman di Hambalang kan, beberapa hari sebelum dilantik, Ya. itu kan baru dari sisi kognisi ya, dari sisi knowledge, dari sisi kesadaran gitu. Tapi belum ada yang namanya emotional bonding di situ. Emotional bonding itu bisa dilakukan kalau melakukan pekerjaan bersama, melakukan kegiatan bersama. Nah, di Tidar ini, di lembah Tidar ini diharapkan mereka saling bertemu. Jadi tidak hanya sekedar tambahan informasi knowledge saja, Ya. tetapi juga ada ikatan-ikatan emosional di antara mereka. Karena pasti di antara mereka belum tentu ada kesepahaman, belum tentu ada friksi-friksi yang disebutkan oleh Mas Umar tadi. Ya. Tapi akan banyak sekali perbedaan-perbedaan latar belakang yang bisa memunculkan friksi. Selain itu, kalau saya yakin Pak Prabowo kan pernah menjadi bagian dalam kabinet sebelumnya, ya, dia punya preferensi. Kalau misalnya itu tidak dilakukan kegiatan bersama, pasti orang akan berjalan bersama. Orang tidak punya visi yang sama, orang tidak punya keinginan sama, orang tidak punya komitmen dan goal yang sama. Oleh karena itu, menurut saya adalah hal yang penting untuk mengumpulkan di lembah Tidar ini. Di satu sisi, tidak hanya sekedar persoalan Pak Prabowo pernah menjadi bagian dari situ ya, tetapi preferensi pernah di kabinet sebelumnya, preferensi bahwa yang bersangkutan juga pernah ditempa di situ, itu akan menjadi bagian yang penting bagi tim ya, jadi satu tim gitu. Ya, jadi adanya menjadi satu tim, satu komitmen, maka tentunya akan bisa memiliki satu tujuan. Walaupun hanya 3 hari, itu sebenarnya tidak kemudian menimbulkan emosional atau personal bonding yang sangat kuat gitu. Harus dilakukan berkali-kali gitu. Kalau hanya sekali saja, tentunya mungkin baru sampai pada, kalau skor 1 sampai 10 mungkin baru hanya sampai di tahap 3 atau 4. Belum sampai sepenuhnya gitu. Karena persoalan mental gitu ya, persoalan mental disiplin, daya juang, kemudian resiliensi, kemampuan untuk berbagi, sense of belongingness, Ya. jiwa korsa, itu tidak bisa dibangun hanya dalam waktu 3-4 hari. Ya, Pak Andi. Tapi harus berkali-kali dilakukan. Artinya ini bagus untuk melatih kerjasama, kedisiplinan, kekompakan ya dalam koordinasi antar kementerian. Karena banyak sekali atau sering kali kita menjumpai bahwa dalam pemerintahan itu ada unsur ego sektoral misalnya, masing-masing menteri yang di bawah koordinasi Menko khusus misalnya. Ini kan jadi penyakit laten sebenarnya. Ini ada di ranah sana, ini ada di ranah sini. Nah, ego sektoral itu apakah bisa dikikis dengan pembekalan ini kira-kira? Betul. Ego sektoral, apalagi banyak kementerian baru yang sebelumnya jadi satu, kemudian berbanyak ya, misalnya di Kemendikbudristek dulunya 1 menjadi 3. Itu kan memahami tugas masing-masing saja, itu kan perlu. Ya. Padahal sebenarnya misalnya pada saat kita bicara tentang sekolah menengah dan dasar, tidak kita bicara tentang bagaimana pendidikan tinggi, bagaimana dengan budaya, membangun nilai-nilai budaya. Jadi memang menurut saya hal yang sangat benar gitu ya, sangat tepat kalau mereka itu dimasukkan dalam sebuah tempat yang namanya Bukit Tidar gitu. Karena kalau itu dilakukan di Jakarta, di hotel, nggak akan selesai gitu. Karena situasinya akan berbeda. Di Bukit Tidar ada situasi yang berbeda, situasi yang tidak hanya sekedar persoalan mental, tetapi juga membutuhkan fisik gitu. Apalagi dalam konteks kita dihadapkan dengan alam itu, maka tentunya akan bisa membangun rasa solidaritas, rasa dinamika kelompok itu akan terbangun. Oke. Pak Menteri, Pak Muni, ini kalau melihat
koordinasi begitu kan, sepertinya kementerian yang Anda pimpin ini nanti akan di bawah koordinasi Kementerian Pemberdayaan Masyarakat yang dipimpin oleh Gus Muhaimin. Nah, ada juga Kementerian Sosial, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran, lalu juga Kementerian Desa, Kementerian UKM, lalu Badan Ekonomi Kreatif. Nah, apakah kementerian-kementerian yang berada di bawah koordinasinya Gus Muhaimin ini juga sudah saling ya setidaknya berkomunikasi sebelum pembekalan, dan apa yang akan kira-kira dikuatkan untuk mengkoordinasikan di pemberdayaan masyarakat ini? Ya, kemarin itu baru sidang kabinet paripurna pertama, sehingga ini kan kemarin itu sidang kabinet paripurna untuk menerima arahan Pak Presiden, karena agendanya memang arahan Presiden. Nah, sehingga pola kerja dan tata kerjanya belum dibicarakan lebih lanjut. Tapi ya kita pokoknya intinya kita optimis lah bahwa teamwork ini masih jadi bagian penting, karena selama kepentingan kita untuk bangsa, negara, dan rakyat harusnya satu. Cuman kalau ada kepentingan sendiri, kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, ya jadi lain lagi. Tapi kalau bagi kami sih enggak, kita harus berjuang untuk sama-sama demi kepentingan yang lebih besar itu, sesuai dengan arahan Pak Presiden. Karena bagi kami, pengabdian kepada bangsa dan negara ini adalah bagian dari untuk ikut mewujudkan Indonesia Emas 2045. Pak Budi, yang bikin publik penasaran juga selain Pak Presiden, siapa sih sebenarnya yang akan memberikan materi pembekalan ini sendiri? Apakah ada dari unsur-unsur militer, atau juga ada unsur justru mungkin ada pembekalan dari ilmuwan-ilmuwan luar negeri misalnya yang bisa diberikan kepada para menteri? Nanti saya akan tanyakan itu ke Pak Budi, Pak Menteri, setelah jeda di Sapa Indonesia Pagi. Tetaplah bersama kami. Masih membicarakan soal pembekalan yang akan diberikan Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia kepada para menterinya nanti besok di Bukit atau Lembah Tidar di Magelang, Jawa Tengah. Nah, yang saya penasaran dan juga publik penasaran sebenarnya, selain Pak Prabowo, siapa lagi sih yang memberikan materi-materi pembekalan nanti, Pak Menteri? Sampai saat ini belum materi-materi dan jadwal detailnya belum kami terima. Masih surprise berarti ya? Ya. Tapi buat kami sebenarnya ini penting untuk tadi tujuan-tujuan untuk kerjasama tim, penguatan tim, karena memang banyak pendapat publik yang mengatakan bahwa ini kabinet besar ini bagaimana. Memang pertanyaan paling penting atau jawaban yang paling penting adalah dua kata itu, soliditas dan koordinasi di kabinet Merah Putih ini. Nah, itulah yang ingin diciptakan, ingin ditumbuhkan soal soliditas dan koordinasi di Kabinet Merah Putih. Artinya ini bisa menjawab kritikan yang selama ini menganggap, wah ini kabinet besar tapi tidak kompak. Nah, inilah jawaban atas kritikan itu, begitu ya Pak Menteri ya? Betul. Bahwa Pak Presiden sudah tekankan, pokoknya kepentingan kita, kepentingan negara, bangsa, rakyat harus kepentingan utama dibanding kepentingan kelompok atau pribadi. Tapi harapannya juga nggak berhenti di Pak Menteri aja nih. Kalau kemarin saya berbincang dengan beberapa analis begitu ya. Kalau bisa metode seperti ini kan sistem baru gitu Pak Budi. Kalau bisa ke bawahnya juga ikut juga diterapkan metode-metode semacam ini supaya untuk lebih solid lagi ke bawah gitu. Termasuk untuk kepentingan daerah. Mungkin nanti setelah penataan organisasi sudah selesai, penataan tim di kementerian masing-masing kementerian juga bisa dilakukan gitu. Karena ini kan beberapa kementerian sedang melakukan konsolidasi ya. Karena ada pemisahan, ada SOTK baru gitu loh. Sehingga perlu penataan dan penyesuaian. Nanti setelah konsolidasi ini selesai, kita harapkan juga di level berikutnya ada hal yang sama untuk membangun tim karena Pak Presiden dan saya setuju sekali bahwa semua itu harus dikerjakan secara tim, bukan perorangan. Ini bukan orang yang hebat, tapi tim yang hebat gitu. Itu tadi yang sempat dibahas juga soal ego sektoral, Pak Budi. Ini penting seperti itu. Karena coba aja kita bicara satu urusan, itu bisa 7 sampai 10 kementerian lembaga yang terlibat gitu. Ya, soal ego sektoral juga jadi perhatian sehingga justru itu ini juga ego sektoral ini harus kita minimalisir serendah mungkin untuk membuat kinerja pemerintahan ini bisa memberi dampak bagi masyarakat. Karena ukurannya sekarang kan kerja yang berdampak. Saya selalu diingatkan 3 aja ukurannya, tercatat, terukur, terdampak. Jadi kita mengerjakan apapun dampaknya bagaimana?
untuk masyarakat. Oke. Nah harapannya kan bisa kerja cepat begitu. Kalau tadi sempat menyinggung juga Pak Andik, selain mental, fisik juga akan dilatih. Ini kerja cepat ini membutuhkan fisik yang prima gitu kira-kira. Ini sepertinya juga akan ada pelatihan atau pembekalan fisik juga nih. Sudah siap ya, Pak Menteri? Ya pastilah kalau fisik, tapi kan dengan kondisi dari anggota kabinet yang berbeda-beda, ada yang tua, ada yang muda, mungkin yang muda lebih segar ya. Tapi kan fisik itu ya, dalam proporsional lah ya, begini. berdasarkan usia begitu ya. Enggak, fisik itu kan dalam pengertian ya pastilah. Kalau kita nggak sehat, bagaimana kita menjalani Iya. tugas-tugas pemerintahan gitu. Ya karena kan diharapkan bisa kerja cepat ya, fisik juga harus prima karena agenda kementerian dijamin juga akan padat nanti setelah ini untuk Padat, menggenjot buat kami agenda-agenda itu program. penting dalam pengertian ya kita harus bugar. Kalau badan kita nggak sehat, gimana kita mau mikir yang baik. Gitu. Tapi ukurnya bukan kuantitas dalam pengertian push up berapa banyak, enggak. Menurut saya enggak itu. Tapi kalau kita prima, kita fit gitu loh. Bisa bangun pagi, bisa tidur agak telat nggak apa-apa, bangun pagi segar lagi, itu buat saya sih oke lah. Ya karena kita melayani rakyat kok. Kalau melayani rakyat ya harus penuh hati gitu loh. Terlebih yang besok pasti kan intinya kita harus penuh hati melayani rakyat gitu. Terlebih besok mulainya pagi-pagi sekali katanya. Pagi. Jam 5.20 betul? Betul. Wah luar biasa. Ini sudah pagi-pagi sudah bangun. Nggak tahu nanti ngebanguninnya gimana ya, mungkin pakai lonceng kali ya. Ya. bangun gitu ya. Pagi dan langsung inilah. Yang pasti kan tujuan dari kegiatan ini kan membangun teamwork, membangun team building. Membuat soliditas dan juga kita disiplin dalam tugas dan tanggung jawab kita sesuai dengan tugas dan fungsi yang diberikan Pak Presiden kepada kami semua. Gitu. Mas Umam, kalau kita lihat kan postur kabinetnya Pak Prabowo ini sebagian besar anggota kabinet ini kalangannya juga profesional gitu ya. Ya hampir 50-50 lah, tapi banyak juga dari kalangan profesional yang sudah puluhan tahun pengalaman mengurus negara dan tahu dalam sisi birokrasi. Kalau soal ini bagaimana kaitannya dengan pembekalan besok? Ya, secara umum memang diharapkan kemudian dari berbagai elemen ya, bukan hanya dari kalangan politisi, tetapi juga dari kalangan profesional, betul-betul bisa mendapatkan sentuhan pelatihan ini, apapun nanti formatnya ya, yang pasti ini semacam kita istilahkan Magelang retreat pasca Hambalang retreat. Kalau misal kemarin di Hambalang kita tahu ternyata isinya adalah pembekalan dan ada cukup banyak nama-nama besar yang ikut memberikan materi seperti Mearsheimer, tokoh dari kalangan dengan tradisi neorealis dalam studi hubungan internasional yang berasal dari University of Chicago, Amerika Serikat, kemudian tokoh-tokoh yang lain. Jadi memang penekanannya pada intelektual. Kalau kita merujuk pada konsep Trisakti Wiratama tadi, maka asumsinya Magelang Retreat akan memperkuat sisi di luar aspek intelektual, yaitu aspek mental atau karakter, dan juga dalam konteks ini adalah terkait dengan konteks fisik itu sendiri. Nah, oleh karena itu memang ini diharapkan Magelang Retreat di Lembah Tidar bukan hanya sekedar menjadi tempat penempaan fisik ya, tetapi juga simbol yang kalau Lembah Tidar itu yang mengandung nilai historis, mengandung nilai tradisi, spiritual, dan juga semangat juang. Nah, bagi para, kalau misal kita merujuk pada para taruna ya, Akademi Militer, tempat ini di Lembah Tidar itu seringkali dianggap menjadi titik awal perjalanan panjang dalam pengabdian kepada bangsa dan negara. Dan sepertinya Pak Prabowo sebagai presiden ingin melakukan tradisi itu. Bahkan jangankan dari kalangan profesional, kalau misal kita tahu ya dalam tradisi PNS atau ASN, itu sebelum mereka diangkat menjadi ASN, ada juga tradisi prajat atau prajabatan yang isinya adalah penanaman nilai-nilai juang dengan pendekatan pola-pola militeristik. Nah, oleh karena itu kita berharap bukan dari format militeristiknya, tetapi kita berharap ada tadi itu bukan hanya melahirkan satria dalam arti Superman, tetapi juga bisa melahirkan super team. Karena bagaimanapun juga ini pemerintahan membutuhkan proses koordinasi yang sangat kompleks dengan format nomenklatur kementerian yang dipecah menjadi
detail, lebih spesifik, tetapi dengan perubahan ini praktis satu kementerian tadi disebutkan oleh Bang Muni, Pak Menteri Koperasi, harus ada SOTK baru. Kalau misalnya SOTK baru, maka mereka kemudian harus membutuhkan perpres. Kalau perpres, maka harus ini koordinasinya dengan Kemenpan RB, dengan Mensesnek juga harus kencang. Belum lagi nanti terkait dengan tunjangan kinerja, jangan sampai 6 bulan, 7 bulan mereka yang bekerja di kementerian baru akhirnya terdampak tidak mendapatkan pendapatan karena harus menunggu legal formal secara administrasi kenegaraan. Nah, oleh karena itu Hambalang retreat, kemudian sekarang Magelang retreat tentu bisa dilakukan, tetapi di saat yang sama saya juga berharap mesin birokrasi terutama di kementerian-kementerian utama tadi yang menyiapkan landasan bagi pemerintahan baru bisa tetap bekerja keras sehingga kemudian proses eksekusinya bisa dipercepat untuk kerja-kerja yang akan datang. Mas Redi. Mas Umam, dari rentetan Hambalang retreat lalu sekarang Magelang retreat, saya yakin Anda sebagai analis komunikasi politik juga punya short analysis. Sementara ini tanggapan publik mengenai rentetan pelatihan atau pembekalan kepada para menteri-menteri. Sejauh ini yang Anda lihat analisisnya bagaimana? Masyarakat secara umum tampaknya tidak begitu keberatan, artinya tidak muncul sebuah narasi-narasi kritis atau kritik-kritik mendasar terhadap proses itu. Kalaupun ada sesuatu yang sifatnya di-highlight oleh terutama kalangan masyarakat sipil ya, berharap supaya kemudian dalam pendekatan-pendekatan ini tidak kemudian membuat sebuah format pemerintahan yang basisnya adalah supremasi sipil kemudian seolah menjadi militeristik. Nah, oleh karena itu kita juga tahulah bagaimana Pak Prabowo background-nya militer, tetapi beliau kan juga sudah masuk dalam ranah kekuasaan sipil, menjadi ketua umum partai, kemudian sekarang menjadi presiden yang dipilih oleh rakyat. Barangkali tampaknya pendekatan-pendekatan pola militeristik ini diharapkan menjadi sebuah pola pendekatan yang tampaknya mencoba untuk mendorong tadi nilai-nilai kebersamaan, loyalitas, tetapi format dalam proses ke depan tampaknya tidak kemudian harus menggunakan pola-pola militeristik. Sejauh ini masih positif lah ya berarti anggapan publik ya? Ya, sejauh ini masih oke dan kita lihat juga selain oke pandangan publik, outputnya apa? Apakah kemudian dalam 100 hari ke depan, at least lebih panjang lagi, 1 tahun ke depan, apakah miskoordinasi yang seringkali muncul antar lembaga pemerintahan, problem ego sektoral di antar lembaga pemerintahan atau overlap otoritas dan kewenangan itu bisa kemudian diatasi atau tidak. Kalau itu bisa diatasi, saya pikir bisa melakukan percepatan kinerja dengan baik. Mungkin publik akan bereaksi ketika 100 days on duty baru selesai, baru bisa menilai bagaimana efektivitas dari rentetan semua pembekalan dan pelatihan yang diberikan kepada para menteri ini. Lalu, Mas Redi, satu lagi Mas Redi. Ya, silakan. Terkait dengan poin kedisiplinan ya, dan ini terkait dengan apa yang disampaikan oleh Mas Teddy kemarin dari Seskap, supaya tidak memunculkan statement-statement yang menciptakan polemik. Kita tahu ya, tiba-tiba ada yang bilang kementerian saya butuh 20 triliun dan sebagainya. Itu bisa berpotensi menciptakan blunder. Nah, oleh karena itu, maka dalam proses ini diharapkan kedisiplinan itu yang kemudian bisa ditekankan sehingga kemudian tidak menciptakan miskomunikasi atau bumerang yang kurang produktif ke depan. Ya, hal-hal semacam ini juga yang harus disamakan visinya sehingga pernyataan-pernyataan ataupun tingkah laku ataupun perbuatan kebijakan yang kontroversial juga bisa diredam sehingga fokusnya tetap untuk menjalankan program-program yang tercantum dalam astacitanya Pak Prabowo begitu kira-kira. Nah, Pak Andik, dengan mereka ini saya berbicara soal fisik dan mental yang Anda utarakan tadi ya Pak Andi. Dengan anggota kabinet yang sudah banyak yang lanjut usia, ini sebenarnya pembekalan seperti ini, pengembelengan seperti ini bisa maksimal atau justru sebenarnya acara seperti ini dengan keterbatasan usia misalnya yang sudah lanjut usia, ini bisa memompa lagi semangat agar muda kembali lah dalam tanda kutip, bisa merefresh ide-ide mereka. Ya, saya yakin pembekalan akan dilakukan sesuai dengan usia ya, karena pasti faktor usia akan berpengaruh dalam kegiatan-kegiatan fisik yang ekstrim. Kalau saya melihatnya lebih pada faktor psikologisnya yang ditekankan, misalnya terkait dengan komunikasi.
Jadi kalau sudah ada ikatan emosional yang kuat, maka komunikasi tidak hanya komunikasi formal, tetapi juga komunikasi interpersonal, komunikasi yang lebih dekat. Karena biasanya persoalan-persoalan berat itu malah bisa antar lembaga, antar departemen, antar kementerian bisa diselesaikan dengan model-model komunikasi yang sangat mengedepankan emosional, kedekatan. Itu yang menurut saya menjadi bagian penting. Kalau persoalan fisik, saya yakin saya setuju dengan Pak Menteri tadi, itu terkait dengan persoalan kebugaran saja. Ada proses pembiasaan. Jadi misalnya dari pagi bangun, kemudian melakukan kegiatan. Dan itu pun saya yakin akan dilakukan oleh seluruh menteri dalam 100 hari ke depan. Oleh karena itu faktor kebugaran, faktor fisik, kalau itu dilatih menjadi sebuah habituasi, sebuah kebiasaan yang dilakukan terus-menerus, tentunya juga akan meningkatkan kebugaran dan akan meningkatkan juga kemampuan para menteri untuk bekerja. Karena saya yakin dalam 100 hari ke depan tekanan publik besar, tekanan program-program yang diselesaikan juga banyak, apalagi menyambut di tahun depan ya. Jadi program-program yang akan dimunculkan di tahun depan juga pasti akan sangat lebih kompleks ya, karena diharapkan dengan jumlah yang besar maka akan bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang lebih besar lagi. Lebih besar. Jadi dan menurut lebih cepat, saya ya. faktor psikologis itulah yang sebenarnya lebih berperan ya. Bagaimana membangun sense of belonging, bagaimana berkomunikasi, meningkatkan ikatan emosional satu dengan yang lain, itu akan menurunkan ego struktural dari teman-teman kementerian. Oke, jelas benar. Saya ke Pak Budi Ari, Pak Menteri. Apa yang sudah dipersiapkan untuk besok nih Pak Menteri, baik fisik dan mental? Ya ini seperti sehari-hari aja, tidak ada persiapan khusus. Karena memang sejak awal kita sudah diberitahu kita akan digembleng untuk menyatukan semangat, juga untuk melatih kebersamaan di antara kita. Yang pasti kita menjalankan program ini dengan sepenuh hati. Karena kita juga berharap kabinet ini tetap solid dan koordinasi bisa berjalan lancar dan mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan kelompok dan pribadi. Karena itu kita juga berharap setelah pelatihan kita bisa di Magelang ini kita bisa bekerja lebih cepat lagi untuk melayani rakyat. Semangat Pak Menteri untuk besok pembekalannya. Age is just a number, jadi usia bukan halangan untuk tetap semangat, untuk tetap bisa melayani rakyat dengan cepat tentunya, karena harapannya Pak Prabowo juga dengan postur kabinet yang besar, ini bisa kerja cepat langsung menyentuh ke masyarakat. Nah, pembekalan inilah yang jadi pintu awal, pintu masuk para menteri dan wakil menteri untuk bisa bekerja cepat, bisa disiplin, bonding satu sama lain, saling kerjasama yang punya kerjasama yang apik begitu kira-kira, dan emotional bonding juga yang tadi diungkapkan oleh Pak Andik sangat penting. Terima kasih para narasumber saya pagi hari ini. Menteri Koperasi Republik Indonesia Budi Ari Setiadi, lalu Mas Khairul Umam, analis komunikasi politik, serta Pak Andik setelah berada di Sapa Indonesia Pagi. Kita jumpa lagi lain waktu. Sehat selalu Bapak-bapak.